Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ta'zim wal ikraman kami kepada Abu dan Umi yang berada di Kubah. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Dan juga kata kehormatan kami kepada Abu puncuk pimpinan beserta keluarga, dan juga kepada seluruh staf Dewan Guru, terkhususnya Dewan Guru yang menjadi hakim pada malam yang luar biasa ini. Dan tak lupa kepada seluruh sidang thalabah sekalian. Ya ayyuhal thalib, melihat realita yang terpampang jelas di depan mata. Semakin hari dunia semakin canggih, teknologi semakin modern. Itu dikarenakan majunya ilmu pengetahuan itu sendiri. Tetapi di sisi lain, kemerosotan moral pun turun drastis, sehingga kita membutuhkan kepada psikolog yang mampu memperbaiki jiwa yang rusak, mampu menarik mereka yang sudah tergelincir ke dalam jurang kefasikan. Tidak lain dan tidak bukan, psikolog tersebut adalah para ulama. Cuman timbul pertanyaan di benak kita, kemanakah kita harus melangkah sehingga pada tempat tersebut nantinya akan melahirkan kader-kader ulama yang sedang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dewasa ini. Atas dasar inilah izinkan kami untuk mempersembahkan satu syarahan singkat yang telah kami beri tema Dunia Butuh Ulama, Daya Solusinya. Ma'asyiral muslimin, sidang thalabah yang Allah muliakan, Syekh Jalaluddin Ar-Rumi, seorang sufi besar yang berasal dari Persia. Namanya juga masyhur di Indonesia, lebih-lebih di kalangan Gen Z yang sering mengupdate story galau mereka. Dalam salah satu karyanya yang berjudul Fihi Ma Fihi, ia mendefinisikan ulama sebagaimana bahasa sufi-sufi lainnya. Beliau berkata, ulama bagaikan matahari yang memberikan sinarnya untuk alam semesta, atau laksana taman yang hijau dan indah dipandang mata, tempat memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hati mereka manusia. Ulama juga diibaratkan bagaikan pohon dengan akar yang menghujam di tanah yang subur. Tanah itu lalu menjadikan pohon tersebut berdiri kokoh dan kuat dengan menambahkan daun-daun yang menghijau dan merimbun lebat. Ia menaungi yang di bawahnya, lalu mengeluarkan bunga-bunga warna-warni dan mewangi, serta menghasilkan buah-buahan yang rasanya nikmat tak tertandingi. Meskipun pohon itu yang menghasilkan bunga dan buah, tapi ia sendiri tidak dapat mengambil buahnya. Kenapa? Karena telah ia persembahkan untuk orang lain ataupun diambil mereka. Dan jika manusia bisa memahami bahasa pohon, pohon akan berkata, nahnu ta'allamna an nu'ta wala an nakhuza. Kami belajar untuk memberi dan tidak untuk meminta-minta. Kemudian saking hebatnya ulama dengan ilmunya, Allah menjadikannya salah satu orang yang akan memberi syafaat di kemudian hari, sesuai dengan hadis Nabi yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nabi bersabda, yashfa'u yaumal qiyamati thalathah, al-anbiya thummal ulama thummas syuhada. Ada 3 golongan orang yang akan memberi syafaat di kemudian hari. Pertama para nabi, kemudian para ulama, kemudian para syuhada. Lalu dalam Al-Quran Allah menyebutkan derajat ulama. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu iza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum
Wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya maka Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan kepadamu berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ayat tersebut kemudian ditafsirkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Beliau berkata bahwa Allah akan mengangkat orang-orang yang mempunyai keimanan serta memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi ke posisi paling atas, meskipun status sosial mereka itu rendah. Lalu timbul pertanyaan, bagaimanakah seseorang dapat memperoleh keimanan yang tinggi disertai dengan ilmu yang diwarisi oleh Nabi? Maka dengan berani kami mengatakan bahwa solusinya adalah tempat yang disebut dengan Daya atau yang lebih dikenal dengan sebutan pesantren salafiyah, merupakan sebuah lembaga pendidikan non formal yang di dalamnya tidak mempelajari tentang ilmu pengetahuan umum, sehingga di dinas-dinas pendidikan Daya tidak terdaftar sebagai suatu tempat yang boleh dikategorikan sebagai pendidikan, sehingga lulusan-lulusan Daya tidak bisa bersaing dengan jebolan-jebolan pendidikan formal lainnya, tidak bisa terjun di dunia perpolitikan di saat zaman semakin hari digemparkan akan kecanggihan. Anak dayahan selalu dikucilkan, menganggap mereka tidak memiliki tujuan, sehingga membuat anak dayahan terus dilanda krisis bantuan ataupun uluran tangan, dan membuat lulusan dayahan tidak bisa menerima sepeser pun gaji dari pemerintahan. Berbeda dengan mereka yang menanamkan jasa-jasanya di perkantoran. Oleh sebab demikian, membuat minat masyarakat untuk menimba ilmu Daya pun berkurang dan penuh penolakan. Juga tidak dapat dipungkiri lagi anggapan orang yang mengatakan bahwa Daya merupakan sebuah tempat perkumpulan orang-orang yang tidak bermasa depan. Inilah fakta dunia sekarang. Hanya Daya tidak bisa menjadi kaki tangan pemerintah, lalu mereka menganggapnya sebagai suatu tempat yang tidak bermasa depan. Tidak masalah hadirin, tetapi pernahkah saudara melihat kalau mereka yang keluar dari Daya hidupnya melunta-lunta, jadi buruh kasar, tukang gali sumur, tukang panjat kelapa misalnya? Pernah? Kalaupun pernah saudara, itu terlebih baik daripada mereka harus jadi tikus-tikus di kantor, daripada mereka harus jadi benalu yang segala kemewahan hidupnya diperoleh dari hasil menjerat leher rakyat. Hadirin sidang thalabah yang Allah muliakan, tahukanlah kita ini termasuk orang-orang yang beruntung. Anak dayahan adalah insan yang patut bersyukur karena Allah telah menunjukinya pada tempat yang mulia ini, tempat terbaik bagi orang-orang yang berhijrah dari jalur keburukan menuju jalan kebaikan. Oleh karena demikian, sudah semestinya bagi orang berhijrah Allah memudahkan jalannya serta melimpahkan rezekinya, yang mana sesuai dengan firman-Nya dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 100. Allah mengatakan, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya Allah akan memberikan tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Dari ayat tersebut terbuktilah bahwa Allah tidak akan memberikan hidup yang susah bagi mereka yang berhijrah di jalannya. Mustahil Allah sengsarakan di muka bumi yang fana, tetapi Allah akan selalu membantunya dan menjaganya dari segala hal-hal buruk dunia yang sudah lama beredar di mana-mana. Jadi kenapa kita masih harus ambil pusing kalau Allah sanggup memberikan masa depan bagi anak sekolahan istilahnya,
bagi kita anak dayahan. Kenapa Allah tidak sanggup melakukannya? Kalau memang menurut saudara yang namanya masa depan hanya bermuara pada segi kemewahan dunia, selanjutnya kalau dilihat dari segi moral pemikirannya, penyimpangan yang terjadi di negeri ini, siapakah pelakunya? Apakah mereka yang keluar dari pesantren salafiyah, ataukah malahan sebaliknya? Penyakit moral yang sudah lama mendarah daging dengan masyarakat, lembaga pendidikan mana yang akan mampu untuk membendungnya? Maraknya aksi-aksi pemurtadan, siapa yang akan menanggulanginya? Di saat badai-badai aliran sesat lagi menyesatkan menerpa dengan begitu ganasnya, di manakah tempat kita akan berteduh di saat mata kita terlelap akan kebenaran agama? Di manakah tempat yang sanggup membukakan mata kita di saat batin kita menjerit karena pedihnya luka? Ke rumah sakit manakah kita akan mencari dokter rohaniah? Apakah bukan daya solusinya? Kalau daya sudah dijadikan sebagai barang ocehan, telah dijadikan sebagai barang hinaan, adakah tempat lain yang patut kita puja dan banggakan? Tidak ada, hadirin. Maka oleh karena itu, jangan pernah mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan hal-hal yang bukan tentang daya. Tidak usah menghiraukan pemikiran konyol mereka yang minim akan ilmu agama. Ingat hadirin, karena pemikiran konyol mereka lah sehingga membuat sebagian masyarakat beranggapan bahwa daya merupakan sebuah tempat yang ketinggalan zaman. Padahal daya tidak ketinggalan zaman. Bahkan daya adalah sebuah tempat yang saat ini sedang sangat dibutuhkan oleh zaman. Daya merupakan sebuah tempat yang paling disegani dan ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Di daya, tempat menimba ilmu sebagaimana yang telah disyariatkan, yaitu ilmu hal, ilmu yang sesuai dengan ajaran Rasulullah yang turun temurun hingga kepada para sahabat, lalu kepada para tabi' dan tabi'in, dan akhirnya sampailah di tangan para ulama. Di saat semuanya sudah berada di tangan para ulama, lalu para ulama mengabadikannya dalam kitab kuningnya. Kitab-kitab inilah yang dipelajari di daya-daya. Kitab yang masih begitu murni, belum pernah dikotak-katik oleh pembaharu manapun sehingga ternodai. Dan di dalam kitab yang dipelajari di daya itu pula, kepada para santrinya diwajibkan untuk mengikuti dan mengidolakan Nabi Muhammad dalam segala ruang lingkup ataupun segala sisi. Dari uraian singkat saya, dapatlah kita mengambil beberapa kesimpulan. Pertama, satu-satunya tempat yang mampu melahirkan kader ulama adalah pesantren salafiyah atau yang lebih dikenal dengan sebutan daya. Daya merupakan sebuah tempat yang sampai saat ini, sampai detik ini masih mempelajari, mendalami, serta menelusuri segala hukum-hukum ilahi, di saat semua orang di luar sana lupa bahwa di dunia ini tidak ada yang namanya abadi. Kemudian timbulnya penyebab penilaian negatif tentang daya selama ini, itu dikarenakan tidak adanya ilmu senilai tentang daya, sehingga membuat mereka berbicara seolah-olah tahu segalanya, menganggap dirinya adalah orang yang paling benar tujuannya, dan mengatakan kalau anak dayahan seperti kita tidak memiliki masa depan di dunia. Padahal semua omongan mereka hanyalah sebatas fiktif belaka. Kemudian coba kita buka kembali sejarah Aceh tempo dulu, Serambi Mekah yang disegani dan diteladani. Apa motifnya? Tidak lain dan tidak bukan, Aceh tempo dulu adalah Aceh yang dekat dengan ulama, rakyat dekat dengan ulama, pemimpinnya pun juga sama. Maka kalau kita menginginkan bau harum Aceh tempo dulu kembali tercium di kancah dunia, mari kita mengulang sejarah tempo dulu dengan cara membina kembali tempat-tempat di mana akan melahirkan kader-kader ulama, di mana akan melahirkan kader-kader kreatif yang otaknya pandai berpikir, hatinya pandai berzikir. Ketika bermaksiat timbul rasa khawatir, cahaya ilahi dalam sanubarinya terus mengalir, dan tangannya pun pandai berkarir. Inilah dia
Dayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.